Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali dalam suatu majelis ilmu, majelis yang penting ya. Karena untuk eksistensi kita sebagai umat manusia, ya, apalagi sebagai umat Islam, itu harus selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Entah dimanapun kita berada, entah kapanpun, sampai kapanpun, itu tetap dalam kondisi belajar. Jangan mentang-mentang, wah ini saya sudah profesor, ini enggak wayai belajar. Ini. Dan tetap harus dalam kondisi belajar. Kita mungkin dalam satu hal itu bisa eksis sangat tinggi, ilmu kita sudah mungkin tinggi banget, tapi tetap aja dalam bidang lain kita tidak mengetahuinya. Atau di dalam ilmu kita sendiri itu nggak sampai sampai yang seharusnya kita menguasainya, masih kurang tinggi lagi. Nah, kalau kita sudah merasa, wah wis mentok ilmu saya, itu namanya mabelagul ilmi. Itu yang kita biasa doa supaya jangan sampai menjadi orang yang mabelagul ilmi. Mabelagul ilmi itu ilmunya merasa sudah sampai di Dadakan puncak. Baik, kita melanjutkan kitab Nasoh Hidiniyah, ngaji kita untuk memperdalam ilmu agama, terutama ilmu tentang kehidupan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin saya hormati, kita ngaji kitab Nasoh Hidiniyah yang disusun oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan sekali lagi kita bacakan doa untuk beliau, juga untuk seluruh guru kita, sampai gurunya guru kita, sampai ila Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga kepada orang tua kita, famili kita, dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa dihidayahi oleh Allah SWT dalam badan sehat walafiat ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlati fayajibu al muslim ay ya'lama bi wujud jami'il wajibat al ainiyah wa bi tahrimi jami'il muharramat allati huwa mustahdifu lil wuqu'i fiha kazina wal liwat wa syurbil muskir wa dzulmin nas wa syirqati wal khiyanah wal kidhib wan namimah wal ghibah wa aswa dzalik. Pada pertemuan minggu lalu kita diajak untuk banyak belajar. Kita harus tetap dalam kondisi belajar. Minal mahdi ilal lahdi, kapanpun, sejak kita dalam buayan ibu sampai nanti ketika dibaringkan di liang lahat, tetap kita harus dalam kondisi belajar. Tidak boleh ada orang kok merasa, usah waktunya saya sudah tidak usah belajar lagi. Enggak boleh. Harus tetap belajar. Jadi kalau Rasulullah sendiri diajari itu oleh malaikat Jibril. Beliau, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ngaji itu nggak ada telatnya, sampai kapanpun. Saya ini umurnya sudah tua, masa baru belajar Al-Quran? Nun sewu, nun sewu. Rasulullah belajar Al-Quran pertama kali itu umur berapa coba? 40 tahun, di Gua Hiro itu umur 40 tahun. Jadi kalau kita masih umurnya 30, 20, ya nggak telat. Untuk umur 60 telat di mana? Enggak, nomor 60 pun nggak telat. Kita tetap harus belajar. Kapanpun kita sudah mulai menyadari belajar ilmu penting, langsung belajar. Tidak usah nunggu-nunggu waktu lagi. Dan tidak perlu malu. Entah kalau belajar ilmu formal kadang-kadang ada malunya juga ya. Tapi saya pernah waktu duduk di kantin di Hiroshima University, waktu itu saya kuliah, tiba-tiba ada seseorang duduk di depan saya di meja tempat saya makan. Sepuh sekali, saya tanya, Mbah, sampai ngapain di sini? Dalam bahasa Jepang ya, oh Cicang. Ngapain di sini? Oh, saya ini kuliah di sini. Oh iya tambah. Wah luar biasa. Kuliah teknik lagi. Luar biasa Mbah ya ini. Umurnya mungkin 70 ke atas. Nah. Umur 70 ternyata emang belajar termasuk bagian dari aktivitas beliau sehari-hari. Ya saya nggak nyontohkan yang secara formal seperti itu, tentu akan sangat rumit. Ini sebenarnya ini juga memberi semangat sih teman-teman yang mau S3 ini, dosen-dosen yang belum S3 ini, kan kita dorong supaya S3 tuh. Kadang alasannya sudah terlalu tua ini, nggak nyandak pikiran, enggak. Itu masih ada tetap kelonggaran di dalam otak pikiran kita ini untuk bisa menerima ilmu. Insya Allah tetap ada sampai kapanpun. Baik hadirin saya hormati, di dalam kitab Sayyid Abdullah Haddad ini dijelaskan bahwa kita tetap wajib belajar ilmu, terutama ilmu yang hubungannya dengan kewajiban kita sehari-hari. Kewajiban ainiyah. Ainiyah ini ada temennya namanya fardu ain sama fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu yang kolektif. Kalau ainiyah ini personal. Jadi kewajiban personal yang harus dimiliki oleh setiap orang.
Nggak boleh kita menghindar dari itu. Termasuk keharaman, tahrimi jami'il muharramat. Haramnya apa saja yang terjadi pada saat itu. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang keluar negeri, terutama negara-negara yang mayoritas tidak muslim, biasanya itu dalam hal halal haramnya makanan itu rodok siji, agak beda. Mungkin di situ sake itu halal, mungkin tuh ya biasa dipakai. Enggak boleh, enggak boleh. Nah, maka kita harus tahu, oh sake itu ini. Kalau kita berada di negara yang misalnya Cina, Jepang itu pakai kanji, oh pasti tahu. Kanjinya sake kayak apa harus tahu. Oh, saya belajar kanji itu sulit. Sampai lengket KB, udah kanji, lim itu. Ini huruf kanji, huruf kanji. Huruf kanji itu sulit. Tapi harus belajar sampean. Kanji tentang sake, kayak apa bentuknya. Begitu pula nggak boleh makan daging babi. Botaniku ya apa kanji ini bentuk gini. Setidaknya kita bisa baca ini botaniku. Daging babi. Atau daging yang lain tidak dipotong secara sehat ya semua daging di negara-negara yang mayoritas non muslim itu hampir pasti tidak dipotong secara syariat, yaitu dipotong ya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang tidak berupa daging yang dibeli, tapi makanan. Waduh, makanan yang ingredients-nya, kalau bahasa Jepangnya itu genzairio-nya, itu ada dagingnya. Niku, niku itu daging, entah itu daging apa aja. Sapi pun namanya daging, ayam pun namanya daging. Ada toriniku, daging ayam, ada daging sapi, daging apapun itu namanya daging. Itu enggak bisa dimakan. Walaupun kalau bentuk ayam utuh, itu adalah namanya daging halal. Syukur kalau ada daging halal. Walah, ini kan nggak termasuk kita fikih. Di dalam Fathul Qorib tidak ada. Dalam kitab fikih ya Anutolibin tidak ada. Tapi kita harus belajar. Iya, soalnya itu lil wuku'i. Itu kontemporer. Itu tergantung kondisi saat itu. Temporer. Dan bisa jadi di tempat lain itu nggak wajib. Tapi di situ wajib. Teman. Termasuk wajib tahu tentang jamnya sholat. Oh, arah sholat juga. Kayaknya sih kalau kita di Indonesia agak bingung dengan jamnya sholat. Tinggal ada masjid adzan ya wis berarti sholat itu. Kalau belum ada adzan ya belum. Arahnya ya tinggal tengok aja musola itu ngadep mana, oh, berarti ngadep sana berarti. Ini problem kita kalau berada di ini. Baik ini berarti kasuistis, tapi tetap ada yang wajib kita ketahui yang hubungannya koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini juga yang dengan manusia. Larangan apa aja yang nggak boleh. Wah, harus tahu itu. Kita masih ingat berapa tahun yang lalu ada sebuah transaksi untuk pergi umroh misalnya menggunakan ini ternyata ini adalah oh, haram ternyata transaksinya. Masya Allah. Nggak boleh tuh. Nah, kita kata nggak tahu, itu mesti belajar itu. Apalagi hubungannya dengan transaksi. Transaksi itu diatur dalam Islam itu sampai detail. Nggak boleh ada transaksi yang ilegal. Baik ilegal cara hukum muamalah di undang-undang maupun dalam kitab fikih. Ya soal namanya beda, oke lah itu cuma istilah aja. Tapi bahwa model transaksinya harus benar. Terutama kalau kita mau investasi, mau membeli sesuatu, mau transaksi, harus benar. Salah satu kitab fikih yang paling dasar itu menjelaskan ada orang transaksi beli burung. Burungnya di mana? Di atas genteng. Itu burungnya. Saya kita jual beli. Enggak sah itu dalam agama enggak sah. Salah satu syaratnya harus burung itu memang di tangan penjual. Enggak boleh masih di awang-awang. Dia enggak ikut memiliki untuk menjual. Ya ini saya sampaikan juga karena mohon maaf nih kadang-kadang kita transaksi jual beli suatu barang yang ternyata barang itu bukan hak milik penuh dari penjualnya. Tapi dengan atas namakan bahwa kan antara din kita saling rela kan salaman. Nah, itu tetap aja walaupun saling rela tapi secara agama itu tidak sah transaksinya. Fasidah istilahnya rusak atau ilegal. Oh, nggak boleh. Ya mohon maaf kadang-kadang ini sering saya ketemu tapi mau saya kasih tahu itu ya opo, gak dikasih tahu ya opo. Dikasih tahu ya podo tuwek, podo gede ini, podo ngerti ini. Tapi kalau gak dikasih tahu kok ya nekat dilakukan transaksi segitu, bayar sekian puluh juta terus salaman. Padahal bukan barang miliknya, tapi yang dijual itu milik orang lain atau kadang malah milik negara itu. Ya hati-hati. Ya mohon maaf ini sekali lagi kadang-kadang ya terabaikan seperti ini. Baik di sini diterangkan kudu ngerti bahwa yang dilarang agama itu apa saja. Di antaranya misalnya zina nggak oleh. Kecuali ditawar. Bagaimana kalau ini hanya sementara kawin kontrak? Kawin kontrak itu saat ini wah bahkan ada yang melegalkan dengan istilah-istilah
berbahasa Arab. Jadi seakan-akan seperti Islam karena berbahasa Arab. Padahal isinya ya zina itu, ya kawin kontrak itu. Ya tentu saja yang seperti ini dengan bahasa apapun, entah itu atau misyar nggak boleh di dalam ajaran agama Islam nggak boleh. Ya, umpama dicari-carikan dalil sebagai dalih terus dibahasa Arabkan ya akhirnya membuat orang jadi terlena. Wah institusi keluarga jadi sudah kacau balau gara-gara berzina. Al-liwati itu kazina kazina wal liwati wa syurbil muskir itu hubungan homoseksual mungkin mengatasnamakan hak asasi manusia akhirnya boleh itu tetap nggak boleh ila yaumil kiamat tetap nggak boleh wasyurbul muskir minum minuman keras tetap nggak boleh yang haram-haram apa tetap harus terlarang selama dan kita harus tahu tuh berbagai metode saat ini atau istilah baru-baru yang sekarang ini yang mesti tahu sehingga nggak sampai terjebak kepada yang haram. Wadul minas mendolimi manusia harus tahu juga. Ya mohon maaf saat ini kadang-kadang yang kita lakukan ini koyok wis biasa. Sehingga istilahnya apa? Membenarkan kebiasaan ya. Terus yang biasa dan nggak benar salah harusnya ya, membenarkan yang biasa itu harusnya membiasakan yang benar. Harus benar kayak apa yang benar lah itu jadikan sebagai sebuah kebiasaan baru. Banyak ternyata kedoliman-kedoliman yang ternyata itu dosa itu. Ya mohon maaf ya, sekali lagi suka parkir di depan pagar jalanan sempit mobil taruh di depan otomatis mendolimi orang lewat begitu ada mobil lewat gak bisa lewat gimana kecepit-cepit miring-miring nah, akhirnya menyulitkan orang mungkin Nabi itu duri kayu batu atau apapun di tengah jalan suruh minggirkan kok ini malah dipasang batu segede mobil kebalik ya mobil segede batu ya ada mobil di tengah tempat jalan walaupun di pinggir jalan tapi itu kan mobil menjadikan garasi padahal itu fasilitas umum yang dipakai oleh lewat ya dolim artinya hati-hati kok gitu itu tapi saya nggak punya tempat parkir ya kenapa yang punya mobil oke itu mobilnya nggak di sini oke dipindah tempat lain yang kira-kira kita nyewa sehingga bisa ditempati mobil secara adil bukan secara dolim balikannya dolim itu adalah adil dolim itu apa? Wat usyai'in bi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya berarti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kita mungkin udah sering ngaji ya, tapi dalam implementasi ini, ini harus serius, tidak sekedar syukur biasa ngaji gitu aja bukan, tapi harus juga ya halan ya ikhwalan. Ya, dalam kondisinya itu maupun dari segi semangatnya, mentalnya juga harus ikut kita. Ngaji cuma kognitif saja ya gak manfaat. Ngaji kok cuman yang praktikalnya itu dan yang terakhir ngaji juga harusnya sampai afektif. Ya, ya kognitif iya, ya, afektif juga iya, dan juga praktikalnya. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah pernah sholat, kemudian diberi celetong badannya beliau, kepalanya beliau oleh Abu Jalal Abu Lahab. Celetong itu apa? Kotorannya unta. Ya, orang-orang kafir yang saya nggak sukanya pada Rasulullah. Tapi Rasulullah kuat sekali mentalnya. Sahabat itu sampai sampai nangis, gitu nangis sahabat itu. Kok yo betah ya dengan itu? Ya karena Rasulullah sudah mendalami sampai ke mentalnya beliau. Ya beberapa orang mungkin baca Al-Quran ya sebatas sampai di makrotnya saja, belum sampai ke dalam. Ya sudah diteruskan sampai ke dalamnya. Ya hadirin yang saya hormati, kalau hal semangat gini nih, saya ingat Rasulullah pernah berdoa di Multazam. Di Multazam ada sahabat yang beri usul. Usulnya ya sebutannya kalau coro kita yang normal, usulnya beliau kepada Rasulullah itu. Dengan Rasulullah kan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu ya berdoa Rasulullah supaya keadaan ini segera berubah. Berubah gimana? Ya supaya semua orang jadi hormat dengan panjenengan. Ngaji dakwah ini so bisa jalan, nggak sampai jenengan di kayak gini, sampai dilempari celetong di doni di ina dibully kayak gini di Mekah ini. Bu ya berdoa Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kanjeng Nabi itu duko itu marah nggak terima. Ya sampai merah wajahnya dikisahkan dalam hadis tersebut wajah beliau merah. Terus beliau menceritakan begini, sini ya, dulu itu orang berdakwah itu sampai
disiksa itu nggak cuma disiksa fisik, disiksa itu aja, tapi bahkan dibunuh. Bunuhnya pun sampai digeraji orangnya itu. Ini dalam hadis ya istilahnya ya memang digeraji, dibelah. Kalau saya itu dimutilasi. Ya kan nabi-nabi dulu kan banyak yang disiksa. Masih toh itu juga sampai direbus, ditungku pakai minyak. Ya, penyiksaan itu bahkan sampai wilayah ya, mencabut nyawa dan itu dilakukan dengan sadis. Itu itu pun tetap dalam kondisi beliau-beliau semua semangat. Lah kalau terima diomeli tok kayak gini iki, dilokno kecipratan celetong tadi itu. Ya gak ada apa-apa nih, tetap aja jalan. Ayo tetap jalan aja. Itu sahabat di cerita di Rasulullah gitu ya langsung iya ya, nggih nggih. Apalagi cuman karena nggak ono suguhane terus gak teko ngaji misalnya. Atau karena kalau penceramahnya karena nggak disangoni yang cukup, nggak ngaji misalnya, nggak diamplopi, nggak dakwah misalnya. Wah, itu jauh dari mental yang dibangun oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi Al-Quran ini betul-betul hanya tidak lahiriahnya saja, sampai dalamnya pun ya kita jadikan sebagai semangat. Maka dalam kondisi seperti ini nggak repot. Meski tadi itu adalah minuman keras, itu haram, itu ya tetap kita lakukan supaya tidak sampai ya tetap tetap kita jauhi, maksudnya lakukan menjauhi minum-minuman keras. Saya pernah waktu mau berangkat ke Jepang itu diingatkan sama teman, Mas Agus nanti di Jepang itu ada kebiasaan minum minuman keras namanya sake. Nanti sensei sampean supervisor akan mengajak minum sake. Sampean harus mau. Kalau nggak mau nanti nggak dekat dengan supervisor. Ada yang model gitu juga. Ya saya kaget kok sampai gitu sih. Iya karena itu minuman persahabatan. Alah, nek persahabatan, kedekatan hati itu sendiri Gusti Allah. Allah baina qulubihim itu Allah Taala yang bertugas yang berkuasa untuk menyatukan hati mereka itu. Cuman keras nih boten. Alhamdulillah sampai di sana juga begitu. Nggak ada sampai dipaksa minuman keras. Memang disuguhi silakan minum atau tos lah kita itu apa istilahnya itu. Eh, kampai itu apa? Tos ya, kampai. Tos. Itu mesti sakit. Tapi kalau kita ngomong, maaf saya jus saja boleh. Oh silakan silakan ini jus jeruk. Oh ini jus apel silakan. Jadi tetap dihormati. Yang penting ngomongnya aja yang baik, nggak ngomong yang kasar, apalagi menghina atau sok suci sendiri ya. Itu jadi ruwet di situ. Tapi ketika ngomong, mohon maaf, saya jus saja. Oh silakan silakan. Apalagi kalau sampai ngomong, saya alergi alkohol ya. Nah, apalagi takut semua orang itu. Akhirnya bisa minum jus. Nggak apa-apa. Nggak usah harus sakit. Dan tetap persahabatan, tetap erat. Alhamdulillah sampai hari ini pun, ini sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi masih email-emailan, komen-komenan, masih tetap jalan. Kalau di jurusan lagi ada, departemen lagi ada conference, kita undang, yuk bayar-bayar DW, beliau-beliaunya itu datang. Iya, alhamdulillah berarti tetap yang ala babayna kulubihim tadi, hati tetap terpaut. Jadi bukan miliknya manusia, kedekatan hati itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kadang tiap hari ketemu aja tuh hatinya jauh kok. Bahkan yang rumahnya jauh itu hatinya dekat kok. Oh, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Bendino kepeduk tapi gak saling sapa itu ada. Gak tahu kepeduk tapi bendino telepon-teleponan ya ada. Itu Allah Ta'ala yang ngatur. Yang itu nggak usah sampai demi yang haram akhirnya diterjang untuk keinginan-keinginan tersebut. Matur nang Gusti Allah. Ini yang saya tegaskan ini supaya kita tahu yang haram-haram itu segera dihindari. Kalau nggak tahu, tanya teman. Syukur-syukur nggak bisa ada yang bisa ngajari. Nah, para ulama nggak jauh dari situ ngerti. Wasirqatu wal khiyanatu. Hati-hati yang disebut nyolong itu apa? Nyolong dengan segala klasifikasinya. Nyolong dengan segala definisinya. Nyolong zaman sekarang itu banyak namanya. Ada yang namanya pencucian uang, money laundry itu ada itu. Ya nyolong sama aja itu. Gratifikasi ya nyolong namanya sama aja itu ya. Sogok riswa loh zaman kuno itu. Markup ya itu nyolong namanya sudah. Yes. Terus kalau nggak markup mana bisa kita hidup Pak? Yo silakan sama milih itu jalan sampean itu. Tapi haram ya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apalagi sekarang ya, karena sudah budayanya seperti itu, harus ada sogok-sogokan, harus makar-makapan. Akhirnya kita duduk itu, misalnya kita punya amanat diamanati supaya duduk di kursi suatu amanat tertentu.
Itu kadang dipaksa-paksa harus begitu. Ya kuat-kuatan mental sekarang ini. Haram ya haram, yang halal ya halal. Jangan dicampur adukan. Dalam bisul haqqi bil batili. Kadang-kadang haram-haram titik gak apa-apa loh. Jangan. Walaupun haram, walaupun sedikit tetap haram. Saya bersyukur teman-teman yang biasa tinggal di negara maju kadang-kadang kecipratan sak tetes saja sakit atau minuman keras itu najis, dicuci. Nah, insya Allah kalau sudah di tanah air, kecipratan sak tetes saja rupiah yang najis harus segera dicuci. Ojo sampai masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin dalam sehari-hari nggak bisa terhindar. Ya sebisa mungkin dihindarkan. Ya apa-apaan. Ya, gimana caranya harus dihindarkan itu. Oh, nanti kita jadi nggak bisa naik karir. Naik karir atau nggak naik karir itu Allah Subhanahu Wa Taala yang punya. Sekali lagi kedekatan hati, kedekatan karir, bagai dunia akhirat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut campur urusannya Allah. Sampai cuma diperintah supaya ngelakoni perintahnya Allah menjauhi larangannya Allah. Anak tuh begitu sama kizib, bohong, namimah, ngadu domba. Ngadu domba dengan salah bentuknya loh ya. Sekarang ini sudah bentuknya lewat media sosial, pengkondisian dengan buzzer, dengan influencer, itu sudah namimah yang model-model baru. Dengan segala bentuk istilah baru lah ya. Ini tetap belajar kita. Jangan dikira terus gitu itu karena kita terhalang umur nggak perlu belajar. Buat namimah model baru ada istilahnya lagi post truth. Ya, post truth ini suatu ketidakbenaran tapi diceritakan berulang-ulang akhirnya dianggap sebagai bentuk kebenaran yang baru. Ya post truth. Sama aja itu nggak boleh. Ya, bentuk kitip-kitip model zaman sekarang kan gitu. Ada lagi korupsi postmodern. Jangan tahu korupsi namanya postmodern. Saya diberi penjelasan kapan hari itu diterangkan waktu kursus tentang bentuk-bentuk gratifikasi korupsi itu. Namanya korupsi postmodern. Apa itu caranya? Dibikin dulu peraturan-peraturannya. Mulai peraturan yang paling tinggi, lebih rendah lagi, sampai juknisnya dibikinkan. Ada aturannya itu. Tapi tetap aja itu korupsi. Ngabisin duit negara tanpa ada gunanya. Digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau teman-temannya. Digunakan untuk yang tidak ada manfaatnya. Tapi tetap aja itu korupsi. Gimana kalau ada temuan? Kalau ada temuan, ini ada cantolannya kok. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ini peraturannya ada. Itu korupsi yang model postmodern namanya. Jadi kan harus tahu. Kita semua harus tahu. Nggak boleh terjebak itu. Apa ini sok suci? Bukan baru sok suci. Kita harus tetap mengikuti aturannya Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu kecintaan kepada Rasulullah ini insya Allah akan menjadi pagar bagi kita. Jangan sampai kesenggol hal-hal yang haram itu. Jangan sampai kesenggol dengan orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat haram. Ini nek iso waduh nek iso. Nek iso walaupun tiap hari situ tapi nggak penting kalau apa-apa. Jadi ya istrinya Fir'aun ya tiap hari kumpul sama Fir'aun tapi tetap aja imannya terjaga kok. Nggak apa-apa. Nabi Musa pun diasuh oleh Fir'aun. Tapi ya tetap aja imannya terjaga. Jadi bisa aja memang kadang-kadang kumpul di situ. Terus keluar aja kalau itu keluar. Ya keluar malah itu nanti digarap orang dolim nanti. Sama jangan keluar. Saya dulu punya teman saya di ya ada suatu anu lah jawaban saya itu masih masih umur berapa ya 20 sekian lah saya punya 30 sekian 30 sekian yo jadi apa ya punya amanat di suatu tempat yang penting ya. Terus tanya saya gimana saya tak keluar saya lu saya menutup malah digarap beliau diusak-rusak itu orang dolim ada cerita di kitab Sirajul Talibin itu Imam Ghazali cerita di kitab Minhajul Abidin ada seorang yang ahli ibadah nggak betah akhirnya pergi ke gua di puncak gunung jauh sekali dari masyarakat. Terus dia wiridan di sana, saking nggak kepinginnya makan yang haram, dia makan dari yang dia tanam sendiri, air pun dari air hujan di situ. Terus pokoknya halal super halal, dia jauh dari masyarakat, nggak mau kumpul wong. Ternyata didatangin oleh beliau, Ghazali, atau mungkin para ulama di situ yang cerita di kitab Minhajul Abidin ini. Sampai kok tega membiarkan umatnya Rasulullah di tangan orang-orang ahli maksiat itu. Di sini sementara sampean enak-enakan duduk berzikir berani tega sampean itu. Itu umatnya Rasulullah sekarang dibuat mainan oleh orang-orang ahli maksiat sebagai pemimpin sana. Ini ini tamparan keras sih bagi orang yang suka menyendiri, suka menghindar dari masyarakat demi supaya dirinya bisa tetap suci. Ya, mohon maaf ini kadang ini menjangkiti diri kita.
Lapo kumpul uang enak di jenan ae. Lapo nerima amanat dari Pak Rektor. Nah, terima amanat dari pimpinan. Oh, nerima amanat dari masyarakat. Bisa nak nangge aku ijenan sepi, isok zikir nang Gusti Allah. Ya ya api-api ya, zikir bagus. Tapi bahwa membiarkan itu semua terjadi dan akhirnya dirusak oleh orang-orang dolim itu juga termasuk pembiaran yang tidak baik itu. Saya mau nyebut maksiat disungkan. Itu termasuk maksiat, tapi kayaknya. Kenapa? Karena belum tentu juga itu jadi debatable karena ada yang kompetensinya seseorang. Tapi dalam hal ini diperintah kita. Nabi Yusuf pun menyampaikan, ini hafidun alim. Saya ini pintar loh saya ini. Alim. Hafidun saya ini kompeten sekali. Hafidun alim. Dan saya sangat menguasai ini. Karena itu ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saya ini sebagai perbendaharaan negara. Istilahnya itu yang menguasai ekonomi di kerajaan ini. Ternyata Nabi Yusuf pun tahu hal itu akan terjadi. Kalau dia nggak mengambil alih itu, nggak mengajukan diri itu, niscaya itu akan bukan orang yang nggak benar, akhirnya rakyat Mesir dan sekitarnya akan kelaparan. Nabi Yusuf tahu betul itu. Karena itu beliau mengajukan diri. Jadi mengajukan diri itu nggak apa-apa, bukan suatu kemaksiatan. Asal ujungnya adalah lillahi ta'ala. Untuk kebutuhan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya hormati, pada bagian ini kita jadi jelas bahwa yang disebut menuntut ilmu itu jadi sebuah status yang wajib dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lucunya lagi di dalam penjelasan-penjelasan tentang ilmu ini saya tampilkan yang anunya namanya itu sebentar itu pada ini ya nggak usah ini kok gitu filenya nggak keluar ini bentar nanti aja kok di share belum bisa di share soalnya kalau saya kan Fal ajib annaka taral jahil al maghrur la yafturu an talabid dunya lailan wa naharan wa la yazal mutakaliban 'alaiha wa shadidul 'inayat jam'iha wa min'iha wa tamatu biha wa yuqimu li nafsil a'dar al katsira 'ala dhalika thumma jidu jahilan bi amri dinihi lam yutlab 'ilman wa lam yujalis 'aliman li ta'allima minhu qad. Nah, tapi anehnya banyak orang yang dalam hal agama itu jahil ya. Jahil itu artinya bodoh, tapi dalam hal ini yang nggak mau memperhatikan kondisi keilmuan dirinya. Maghrur terlena. Laif antara dunia walailan naro. Waktunya itu dia penuh sekali hanya untuk kebutuhan tolak dunia, balik dunia. Malam siang dipenuhi. Oleh itu kali pada alaihi akan berebut berkompetisi satu sama lain. Wasyadidul ina yang jami'ah fokusnya itu hanya sangat 100% kepada mengumpulkan duniawi. Pemetam untuk biha dan juga menikmatinya, bernyamannya. Wa yuqimu nasil azar kasiro ala dzalik semajidu jahilin bi amri dini. Sampai nggak sempat ngaji sama sekali, nggak ketemu para ulama, nggak pernah ketemu kiai, nggak pernah ketemu ustadz. Bahkan YouTube pun nggak sempat, kalaupun sempat ya akhirnya digunakan untuk yang nggak penting. TikTok yang isinya itu tidak untuk berguna dunia maupun berguna di akhirat. Kalau berguna dunia, alhamdulillah ya. Ya caranya belajar, caranya kerja jadi dunia itu ya. Untuk akhirat pun ya nggak ada gunanya juga. Habis waktunya untuk itu sehingga di amri dinihi untuk hal agamanya dia jadi lalai. Jadi hilang, nggak ngerti. Lam yutlab ilman, nggak mau nyari ilmu sama sekali. Walau majalis aliman ita'almu minhu qad. Nggak punya majelis ilmi sama sekali. Ini sangat diherankan. Apa dalam hal tertentu kok dia menghabiskan waktunya supaya menguasainya, tapi dalam hal yang esensi bagi dirinya malah tidak dilakukannya. Walaysa bi'udhrihim billahi dzalika fa inna subhanahu qad farada 'alaihim talabul ilmi wa yassara lahumul asbab wa awjaba 'alaihim wa ta'limuhum. Syukurnya Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mencari ilmu itu. Para kiai itu nggak kepingin dibayar. Sedangkan orang yang untuk cari dunia itu harus bayar, harus meluangkan banyak. Dan kesulitan juga, harus menempuh perjalanan yang sangat sulit. Nah, ternyata dalam hal ini dimudahkan oleh Allah, tapi apalagi para ulama itu diwajibkan mengajarkan. Ini juga bagi kita harusnya kontradiksi. Beliau diwajibkan mengajar, tapi kita gak mau belajar dari beliau-beliau. Rugi. Saya masih ingat zaman Kiai Sulhan masih hidup itu,
saya mikir ini beliau sudah sebentar lagi meninggal dunia. Ini kalau meninggal dunia siapa yang punya ilmunya di sini selain beliau ini? Enggak ada ilmunya, cetek semua kita semua di sini. Beliau yang di dalam. Saya ingat itu. Jadi sebelum meninggal itu ya berapa tahun terakhirnya itu betul-betul saya ngaji ke beliau itu tiap habis subuh begini kita tafsir Jalalain, kita Fathul Qorib waktu itu sampai terus semua macam-macam kitab belajar. Alhamdulillah ya cukup banyak ilmu yang bisa diperoleh. Yo, akhirnya pada suatu hari Senin terus bilang sudah ya sampai di sini aja. Terus Selasa nggak ngaji karena dia sakit. Rabu, Kamis, Jumatnya pagi meninggal dunia. Ya Allah, ini ngajinya nanti dilanjut di akhirat aja. Yaitu cerita zaman dulu. Ya kita semua mumpung masih ditunggu oleh para ulama, monggo. Apalagi di dekat-dekatnya itu banyak orang yang alim yang bisa dimintai belajar dan syukur lagi di masjid kita ini setiap saat ya kalau puasa gini ya habis subuh ada duhur ada ba'dal asar ada ba'dal isya ada tarawih ya itu ngaji itu banyak sekali kesempatan walaupun beberapa hal yang penting detail-detail itu memang nggak wajib tapi tetap belajar itu wajib yang detail apa misalnya ya tentang zakat detail-detailnya zakat itu akan jadi wajib kalau kita memiliki harta itu contoh tentang kambing 40 ekor nah, itu ngerti itu wajib kalau kita punya kambingnya kalau enggak ya enggak. Tapi kan harus tetap belajar bahwa ini ada bagian-bagian penting. Karena kita kan punya duit. Nah, duit kita itu perlu dizakati supaya bersih. Bersih tempat saya ini nggak ada kotorannya. Bisa jadi. Sekarang ini apapun itu ada unsurnya ketika kita usut. Itu bukannya dari pajak ya. Pajaknya ada minuman keras juga. Itu masuk loh. Nah, kotorannya di. Itu diberi orang kok. Diberi orang. Siapa orangnya itu? Suka menerima gratifikasi. Berarti ada kecampuran. Nah, no, jadi kalau dicari sampai detail yang halal itu ya cuma udan ngombe-ngombe pangap. Kalau lihat genteng, kalau lihat genteng nanti gentengnya sendiri terbuat dari apa, siapa yang beli, duitnya pakai duit belinya itu pakai duit apa. Oke lah, yang nggak bisa kita runut lagi itu kita sudah melihat dari tohirnya saja suci ya suci, tapi tetap berarti hakikatnya ada sedikit-sedikit najis yang jatuh dalamnya. Itu kita mesti zakati, itu berarti ilmu zakatnya mesti dipelajari. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain tentang perdagangan, ini muamalat tentang nikah itu juga harus dipelajari. Jangan sampai gampang-gampang kata-kata cerai. Aku ceraikan kamu, cerai beneran itu. Langsung sejak saat itu dia sudah tidak halal kumpul dengan istrinya setelah bilang kata cerai atau talak atau semacam itu. Kenapa kok begitu? Ya, karena jatuh begitu disampaikan itu statusnya ya, itu gampang ngomong advokat. Ceraikan aku ya cerai. Wah, ya jadi cerai beneran itu. Ya, walaupun ada obatnya. Obatnya apa? Ngomong saya rujuk, saya kembali lah itu sudah jadi obatnya. Tapi kan kalau nggak ngomong gitu berarti statusnya saya cerai. Ya sehari-hari ya zina, sudah mendalik. Nah, itu pentingnya belajar tentang ilmu nikah. Jadi saya sampaikan ini supaya kita punya semangat untuk terus belajar. Meskipun usia kita sudah mungkin nggak muda lagi, tetap aja kita harus tetap belajar. Ada salah satu hadis atau eh, apa namanya ucap para ulama bahwa ternyata orang yang punya ilmu itu jauh lebih ditakuti setan daripada orang yang ibadah. Kok bisa begitu? Ya ini ceritanya uh, Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal nama beliau itu orang terkenal alim. Tapi suatu saat ya alim ya ahli ibadah ya ahli tahajud. Suatu saat ada Imam Syafi'i datang ke kota beliau dan sempat menginap di rumah beliau. Itu ternyata dihormati banget oleh Imam Hambali. Sangat dihormati. Itu sampai putrinya beliau sendiri, putrinya Imam Ahmad ya, itu kayak nggak rela bapaknya begitu hormat kepada Imam Syafi'i tadi. Bukannya bapaknya sendiri sudah sangat top lah di situ dari segi apapun. Ternyata pada malam hari ketika Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Hambali itu putri beliau Imam Hambali tadi mengawasi. Sajane sealim apa sih beliau itu Imam Syafi'i kok dihormati oleh abah saya. Ternyata setelah diintip malam-malam itu ya ya tidur ya seliwar-seliwar dia bukan sholat dikira kan tahajud semalaman itu enggak ternyata enggak lagi tahajud lagi jalan ke situ jalan mondar mandir ke sana ke sini terus habis itu tidur. Oh, kok gitu naik katanya alim sekali ahli ibadah juga kenapa kok jadi kayak gini dan itu dihormati oleh abah saya pagi-pagi beliau lapor ke abahnya
Nah kok gini tadi malam ini ceritakan. Imam Hambali ya akhirnya coba klarifikasi ke Imam Syafi'i gurunya. Bener ya, Imam Syafi'i tadi malam itu jenengan ya selebar di situ mondar mandir. Oh iya ya, bener. Soalnya gini, Ahmad ya, Ahmad bin Hambal. Saya itu ada 60 pertanyaan yang harus saya jawab. Nah ini saya baru berhasil 25. Sisanya ini masih belum berhasil. Makanya saya tuh mikir sambil jalan ke sini, jalan ke sana. Terus saya kecapean, terus saya tidur. Loh, kayak gitu. Berarti Imam Syafi'i itu walaupun tidak sedang ibadah, nggak sedang sholat tahajud, nggak sedang itikaf, tapi beliau lagi memberikan ya ilmu pengetahuan, memikirkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, dan itu semua kontribusi terhadap Islam sangat tinggi. Nah, itu Imam Ahmad sampai mengatakan naumul alim afdhalu min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh. Itu sampai akhirnya ada cerita suatu saat setan itu melihat ada orang sholat di situ di masjid itu dibiarkan oleh setan itu. Nah sebelahnya orang sholat itu ada orang tidur. Orang tidurnya malah dikipasin, digoda biar tambah tidur. Itu sempat janggal malaikat. Ini cerita di kitab Yanun Tolibin ya, bisa dicek situ. Malaikat tanya, sama menggoda kok goda orang tidur biar mungkin lama tidurnya. Lah yang sholat kok nggak digoda. Ini malaikat sempat tanya ke setan, berarti malaikat sempat ya, diskusi dengan setan ya. Berarti ada momen-momen seperti itu. Malaikat diskusi dengan setan. Nah, setannya jawab, iya soalnya yang sholat itu orangnya jahil, orangnya bodoh. Jadi keliru sholatnya itu banyak salahnya. Jadi nggak usah digoda pun dia sudah jauh dari ajaran Islam. Lah yang tidur, kalau yang tidur itu orang alim. Itu kalau nggak saya kipasi, nanti dia bangun. Kalau bangun bahaya itu. Yang lagi sholat itu bisa dibetulin, diajarin, akhirnya jadi benar. Oh, repot. Biarin aja yang sholat itu keliru. Jadi yang alim pun ternyata lebih menakutkan bagi setan dibanding orang yang sedang melakukan ibadah, yang khusyuk sekalipun. Itu lebih takut kepada orang yang alim. Ya, saya tidak mengatakan bahwa nek dadi wong alim sampean bebas untuk berbuat fasik misalnya atau nakal, enggak ada, saya tidak bilang begitu. Cuman kualitas bobot yang mau belajar ilmu, terutama ilmu agama ini, itu bobotnya jauh lebih besar daripada orang yang fasik, orang ibadah, tapi dia ternyata bodoh. Orang bodoh itu, kalaupun ibadahnya itu banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang justru bukan menolong umat, tapi justru malah menjerumuskan umat. Akhir ini banyak sekali akibat kebodohan-kebodohan itu, akhirnya merusak muka bumi ini. Padahal pikirnya itu adalah kebaikan. Ternyata enggak, justru mengganggu masyarakat, justru merusak lingkungan, justru malah menjauhkan moralnya para pemuda ini dari yang seharusnya diajarkan Rasulullah. Akibat kesalahannya orang-orang bodoh yang sok-sok alim, sok-sok ibadah, sok-sok berjuang. Nah, orang bodoh yang seperti ini gampang tersulut, apa istilahnya sumbu pendek ya, gampang emosi, akhirnya gampang ngerusak. Nah, itu belum dari karena kita perlu banyak belajar, belajar dan belajar lagi supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini bukan kerjaan ringan karena di samping waktu, biaya, tenaga juga dari dalam diri kita menekan ego. Karena dengan umur kita atau dengan posisi kita yang lebih tahu terus belajar kepada orang yang di kalangan sosial itu ternyata mungkin lebih rendah mungkin ya, itu sungkannya luar biasa. Ini harus kita lawan juga ego ini, harus tetap belajar. Saya kira demikian sih kita hari ini. Mohon maaf mungkin nggak banyak, tapi ini adalah sharing dari pengalaman-pengalaman sehari-hari yang kita hadapi bersama. Mudah-mudahan ini diiringi hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikallahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله آمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.